Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap selalu terbal sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum masuk ke konten jangan lupa kalian cek deskripsi video. Di situ ada nomor admin untuk pembelian baju koko Alkoti, dan juga ada link untuk pembelian parfum Kamuni, parfum Sultan harga merakyat. Langsung dicek deskripsi, dan juga ada nomor admin untuk pendaftaran haji dan umroh. Langsung dicek sekarang guys. Oke, sekarang kita masuk ke konten. Masih seputar PDIP. Jadi ada berita seperti ini guys. Ya. Berani pecat Effendi Simbolon dan Budiman Sujatmiko, namun PDIP tak berani pecat Jokowi. Jadi Effendi Simbolon dan Budiman Sujatmiko itu dipecat oleh PDIP ya, karena memberikan dukungan tidak sesuai dengan arahan partai. Tapi nggak berani pecat Jokowi. Nggak berani. Ada apa ini? Aduh, kita baca dulu ya. Oke. PDIP berani tegas berhentikan Effendi Simbolon dan pecat Budiman Sujatmiko. Sayangnya tidak berani tegas berhentikan Jokowi, walau Jokowi tidak memberikan dukungan kepada Capres Ganjar Mahfud dan Cagup Pramono Anung, dukungan PDIP. Justru Jokowi cawe-cawe menangkan Prabowo Gibran dan Sus. Ada apa publik menjadi bertanya-tanya? Nah itu kan, publik bertanya-tanya ini. Apakah karena Jokowi masih dapat mengatur Prabowo untuk mentersangkakan para kader yang diterpa berbagai kasus, contoh kasus EKTP, tuduhan terkait Harun Masiku, BTS, dan lain-lain? Maka demi kejelasan terhadap publik yang banyak bertanya-tanya oleh sebab partai PDIP partai besar dan terbuka serta modern, selain banyak kadernya menjadi penyelenggara negara di lembaga legislatif, maka tidak ada salahnya andai memberikan sedikit informasi agar tidak salah persepsi, bahkan menjadi bias. Contoh yang terjadi, ada tuduhan publik bahwa tidak dipecatnya Jokowi oleh PDIP menunjukkan adanya sandiwara politik pertentangan di antara PDIP dan Jokowi. Sehingga tuduhannya adalah PDIP sebenarnya masih di bawah pengaruh kendali Jokowi. Jadi ini harus kita bongkar. Mudah-mudahan aja rakyat ini mau berpikir. Ya, ini membuat apa ya? Sesuatu yang justru membuat kita sebagai rakyat ngelihat ini lucu gitu. Tapi rakyat yang mau berpikir ya, yang nggak berpikir mah gampang banget dipecah-pecah. Gampang banget. Ya, langsung dah itu. Ngelihat gimmicknya PDIP begitu, mudah. Percaya-percaya aja ya. Percaya-percaya aja. Dan ini juga ada berita guys, nanti kita dua-duanya kita baca komentar netizen di sini ya. Ini juga ada berita dari Detikcom. Ya, PDIP berbicara soal status Presiden ke-7 Joko Widodo di dalam partainya. Seusai Effendi Simbolon dipecat sebagai kader PDIP, menjelaskan bahwa tidak semua keputusan partai dapat menjadi konsumsi publik. Alah. Nah, itu gua caption, Jokowi dan Megawati masih mesra ya. Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim.
Tidak semua langkah, tidak semua keputusan partai itu menjadi konsumsi publik, itu aja. PDIP bicara soal status Jokowi di dalam partainya. Seusai Effendi Simbolon dipecat sebagai kader. PDIP menjelaskan bahwa tidak semua keputusan partai dapat menjadi konsumsi publik. Ya udah bilang aja bahwasanya permusuhan PDIP sama Jokowi ini gimmick aja gitu kan, enak gitu ya. Kalau memang mau jujur atau gimana? Sebetulnya status PDIP sama Jokowi ini gimana? Mau sosokan ngelawan Jokowi supaya dapat simpati rakyat. Aduh. Hah, lanjut. Nah, sebelumnya kalau buat Jokowi sendiri itu udah ada langkah seperti yang sama juga tuh Pak Effendi, atau sebenarnya Pak Jokowi juga sudah mengembalikan mereka atau seperti apa? Saya jawab pendek aja ya. Tidak semua langkah, tidak semua keputusan partai itu menjadi konsumsi publik, itu aja. Dia juga sudah bukan kader juga kan ya Mas, udah mungkin dari jauh-jauh lama ya. Kan kita bisa lihat dari apa yang sedang terjadi sekarang. Saya rasa kalau memang ada hubungan antara kader dan partainya tidak seperti itu. Tapi nggak ada pernyataan dari PDIP yang mengatakan mecat Jokowi. Allah, ya Allah, ya henu kalau kata orang sini. Oke, ya elah. Kita lihat komentar netizen deh kalau begini ya. Aduh, PDIP. Oke guys, kita udah di Twitter ini ya. Kita lihat dari Keuangan News dulu deh ya. Itulah anehnya partai PDIP, kesannya garang dan keras kepada kader partai yang tak sejalan dengan keputusan partainya. Yang berani melawan atau tak sejalan dengan keputusan partai bakal dipecat. Anehnya terhadap Jokowi dan Gibran tak terdengar kabarnya ada surat pemecatan. Tak berani kah? Iya. PDIP terlalu pengecut untuk mecat Jokowi dan Gibran. PDIP adalah Jokowi, Gerindra adalah Jokowi. Kita dipermainkan mereka. PDIP dan Gerindra sedang bersandiwara. Mereka bahagia sudah bisa menjegal Anies Baswedan untuk jadi presiden dan gubernur. Masuk. Maaf, setahu saya Jokowi bukan kader PDIP lagi, tapi ketum Parcok, iya nggak sih? Mana pernyataan dari PDIP yang berani mecat? Mana ini? Paham nggak kata Jokowi belum dipecat dari PDIP? Bukan tentang kader atau bukan. Ya, memang bodoh banyak. Aduh, JKW tidak masuk dalam struktur organisasi, tidak wajib PDIP untuk memecat kader. Wah, tidak wajib. Ya. Bilang aja takut. Lu lihat aja permainan buzzer nih ya. Apa istilahnya? Talak gantung. Siapa yang tak tahu diri? Apa partai atau petugas partai? Partainya juga pengecut. Ketahuan kalau konflik mereka selama ini hanya tipuan ala drama korengan. Nih. Mutualisme kekuasaan, dinasti dan kekayaan. Aduh. Ini keren nih. Ini foto meme keren nih. Serius. Mereka hanyalah partai cemen dan koar-koar doang. Gaya salam merdeka mulu. Iya. Cemen. Kira-kira Effendi Simbolon akan jadi menteri apa? Wallahu a'lam. Setuju, cemen kalau dengan Jokowi dan Gibran. Iya, cemen. Artinya ngopi. Artinya ngopi sayang. Itu namanya PDI Perjuangan, benci-benci tapi rindu jua, alias gak punya nyali kalau berhadapan dengan sang Raja Jawa. Haha. Mana berani pecat Jokowi, kartunya dipegang Jokowi, setorannya mungkin banyak, bisa jadi. Aneh juga ya, apakah skenario terselubung? Bisa jadi. Lah kan berpotensi jadi ketum, men. Nah, berpotensi jadi ketum. Wah, takut juga PDIP ya. Puan nanti kan dinastinya kan Megawati terus ke Puan kayaknya ya. Katanya partai demokrasi, pemilihan ketuanya aja rata-rata feodal ya. SBY juga begitu, SBY ke AHY ya kan, Demokrat. PDIP Megawati kayaknya ke Puan kan gitu ya.
Jokowi ke Gibran, yang kesian Prabowo nih. Kemana dia? Jokowi jadi tersandra oleh PDIP. Wah, enggak jadi lag gue. PDIP yang tersandra. Masih ada cuan 11.000 triliun. Nah iya, ini pecahan luar biasa di 11.000 triliun ini. Mana berani bro, mak banteng pecat Mulyono. Emang case BTS mau diangkat lagi. Kata Bung Refli, bicara politik ada panggung depan, yang depan, seolah-olah musuhan. Ada juga panggung belakang, jangan-jangan di belakang doi rangkulan. Siapa tahu, who knows. Iya. Berani pecat Jokowi, keluarga rahasia negara dibuka pada ya guru bangsa yang belum ketemu ijazah aslinya. Namanya juga Indonesia, negeri kaleng-kaleng. Buset, jangan dong. Budiman sih mengundurkan diri baik-baik seperti Ara. Iya, ya iyalah, mana berani sama ketum partai coklat. Iya, serem juga ya ketum partai coklat ya. Bisa kualat, kualat, iya deh kualat. Kalau JKW dipecat, justru bebas milih partainya mau kemana, nggak ada beban. Lah emang udah bebas, Wah ini memang ya kadang-kadang orangnya otak deh gitu, nggak usah lama-lama. Intinya kalau dari berita ini ya. Kalau dari berita ini, PDIP berani pecat Effendi Simbolon, tapi cemen pengecut untuk pecat Jokowi. Dah gitu aja. Menurut kalian terselubung nggak nih? Komentar yang baik di bawah. Gua Babe Aldo, YouTuber biasa, pamit dulu sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, warahmatullahi wal inayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dicek deskripsi, kalian bisa beli baju koko di situ, beli parfum di situ, dan juga kalian bisa daftar umroh dan haji di situ. Buat kalian yang mau beribadah ke tanah suci Makkah dan Madinah untuk umroh dan haji, langsung cek deskripsi sekarang. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.